Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masaku StandMath. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Materi ini untuk matematika peminatan kelas 10 MIPA. Nah, langsung aja kita bahas tentang pertidaksamaan eksponen. Pertama, bentuk pertidaksamaan eksponen. Oh ya, tentunya perbedaan mendasar antara persamaan dan pertidaksamaan eksponen itu terletak pada tanda. Kalau persamaan pastinya pakai tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan nanti ada 4 tanda, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Nah, sehingga bentuknya nanti juga ada 4. Nah, yang pertama itu adalah bentuk pertidaksamaan eksponen A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Syaratnya nanti sama, bilangan pokoknya itu positif dan tidak sama dengan 1. Bentuk yang kedua, nah tinggal yang membedakan nanti tandanya ini lebih dari, ini kurang dari. Kemudian bentuk ketiga, nah ini lebih dari atau sama dengan. Bentuk yang keempat, kurang dari atau sama dengan. Dengan syarat yang sama, bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 1 dan harus positif. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan eksponen? Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen nanti dibagi menjadi 2. Dilihat dari bilangan pokoknya. Nah, untuk bilangan pokok yang lebih dari 1, kita tahu kalau suatu persamaan eksponen bilangan pokoknya lebih dari 1, kalau digambar grafik nanti dia akan monoton naik. Nah, untuk yang kedua, kalau A-nya itu antara 0 sampai 1, lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka nanti dia akan monoton turun. Nah, itu nanti ini yang membedakan cara penyelesaiannya. Untuk yang bilangan pokoknya lebih dari 1, nanti, nah jika A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka nanti penyelesaiannya tinggal fx, dilihat pangkatnya saja. Ini dengan catatan A ini berarti bilangan pokoknya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Berarti tinggal pangkatnya fx lebih dari sama dengan gx. Jadi ini kalau lebih dari sama dengan, sini juga lebih dari sama dengan. Kalau hanya lebih dari saja, ini juga lebih dari saja. Atau kalau ini tandanya kurang dari, maka ini juga kurang dari. Ya, untuk bilangan pokok yang nilainya lebih dari 1. Nah, yang kedua, kalau bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1. Nanti perbedaannya di sini. Kalau A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx kurang dari atau sama dengan gx. Jadi tandanya berkebalikan. Ini kalau lebih dari, maka ini juga nanti kebalikan lebih dari, kurang dari. Nah ini. Jadi kalau ini kurang dari sama dengan, ini nanti lebih dari sama dengan. Itu ya bedanya ya. Jadi bedanya yang membedakan nanti dilihat bilangan pokoknya. Apakah dia lebih dari 1? Kalau lebih dari 1 nanti tandanya sama. Kalau bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, maka nanti tandanya berkebalikan. Oke, lebih jelasnya saya akan memberikan satu contoh soal. Nah, ini contoh soal dan penyelesaian. Soalnya sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 7 lebih dari atau sama dengan 3 pangkat 11 dikurangi 2x. Penyelesaiannya, saya tulis lagi soalnya. Nah, pertidaksamaannya. Nah, di sini yang pertama kita lihat adalah bilangan pokoknya. Sudah sama atau belum? Sudah sama. Kalau misalkan belum sama, bilangan pokoknya kita buat menjadi sama.
Kalau tidak bisa sama, tidak usah dikerjakan. Nah, itu ya. Jadi syaratnya kita samakan dulu bilangan pokoknya. Kemudian dilihat bilangan pokoknya ini lebih dari 1 ataukah antara 0 sampai 1. Nah, ini yang saya jadikan contoh lebih dari 1. Oh, berarti nanti langsung diingat, oh tandanya nanti sama. Kalau ini lebih dari, nanti pangkatnya juga lebih dari. Jadi fx, misalkan ini fx, nanti lebih dari atau sama dengan gx. Nah, berarti selanjutnya kita tulis, nah x kuadrat ini pangkatnya ya, x kuadrat dikurangi 5x tambah 7 lebih dari 11 dikurangi 2x. Nah, ini karena ada bentuk kuadratnya, ini nanti menjadi sebuah pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya kita buat nanti yang ruas kanan ini 0. Atau istilah gampangnya, nanti dipindah ruas. Yang kanan pindah ruas ke kiri semua. Ya, sehingga bisa kita tulis x kuadrat ini yang di kiri tetap. Nanti yang negatif 2x pindah ruas. Sebenarnya tidak ada pindah ruas ya, yang ada hanya membuat ruas kanan 0. Oh, berarti nanti kiri ya, supaya 0 ini negatif 2x, yang kiri ditambah 2x. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi lebih familiar pindah ruas ya, kita pakai tidak apa-apa. Gitu ya. Sehingga ini negatif 2x menjadi ditambah 2x, 11 di kanan pindah ruas jadi dikurangi 11. Ini semula positif jadi negatif. Lanjut, kita hitung yang bisa dihitung, berarti yang x kuadrat ini tetap, yang negatif 5x dengan ditambah 2x. Negatif 5x ditambah 2x nanti negatif 3x, 7 dikurangi 11 nanti negatif 4. Nah, sehingga bentuk pertidaksamaannya menjadi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini harus diingat lagi caranya. Pertama kita tentukan pembuat 0. Pertidaksamaan ini kita tulis sebagai persamaan menjadi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga ini kalau bisa difaktorkan kita faktorkan, bisa ya. Nah, ini kita faktorkan menjadi x dikurangi 4 kali x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti x dikurangi 4 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya x kurangi 4 sama dengan 0 berarti x sama dengan 4, atau ini x tambah 1 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 1. Berarti kita dapatkan dua pembuat 0. Dua pembuat 0 yang berbeda. Selanjutnya lagi ya. Ini kita buat garis bilangan, kemudian meletakkan dua titik pembuat 0 ini. Nah, ini. Lalu kita letakkan negatif 1 dan 4. Nah, ini pada dua titik itu jangan sampai terbalik atau tertukar. Jangan sampai terbalik atau tertukar. Artinya yang garis bilangan itu selalu yang sebelah kiri itu yang lebih kecil nilainya. Ini negatif 1, negatif 4, berarti yang sebelah kiri adalah negatif 1. Nah, kemudian perhatikan garis bilangan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu di sebelah kiri negatif 1, kemudian antara negatif 1 sampai 4, kemudian ini di sebelah kanan 4. Oh ya, ini titiknya, ini selang tertutup, karena ini ada tanda sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya nanti ini terbuka, biasanya ditandai seperti itu, terbuka, artinya kalau terbuka berarti negatif 1 dan 4 misalkan terbuka semuanya, itu tidak termasuk penyelesaian. Tapi ini karena ada sama dengannya, berarti ini selangnya tertutup, berarti negatif 1 dan 4 nanti ikut dalam penyelesaian. Nah, selanjutnya setelah meletakkan titik dan pembuat nolnya, kemudian kita peroleh
tiga bagian, kiri, tengah, dan kanan, kita lakukan uji titik, yaitu dengan memilih salah satu titik saja di salah satu daerah, boleh yang di kiri, boleh yang di tengah, atau di kanan. Pilih yang paling mudah. Kalau saya memilih 0, berarti nanti letaknya di tengah, di antara negatif 1 sampai 4. Nanti kita tentukan tanda yang di tengah ini dulu. Nah, kita pilih X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan kuadratnya. X-nya ini diganti dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0, dikurangi 4. Hasilnya negatif 4. Itu bilangan negatif. Berarti tanda di tengah ini, karena 0 berada di antara negatif 1 sampai 4, ini berarti tandanya negatif. Nah, kemudian tanda di daerah yang lain, ini selang-seling. Selang-seling asalkan ini bukan pembuat 0 yang kembar atau sama. Bukan diperoleh dari akar-akar yang sama. Ini kan berbeda. Maka nanti ini tandanya selang-seling. Berarti ini positif, ini juga positif. Nah, lalu setelah kita peroleh tandanya, tanda-tanda di tiga daerah ini, sebelah kiri negatif 1, antara negatif 1 sampai 4, dan di sebelah kanan 4, kita tentukan mana yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, caranya dengan melihat tanda pertidaksamaannya ini. Ini lebih dari atau sama dengan 0. Artinya lebih dari sama dengan 0, berarti positif. Positif, maka daerah penyelesaian itu yang tandanya positif, yaitu yang di sebelah kanan 4 atau di sebelah kiri negatif 1. Sehingga bisa kita tulis di sebelah kiri negatif 1 berarti X kurang dari atau sama dengan negatif 1. Kalau yang di sebelah kanan 4 berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X-nya lebih dari atau sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan itu atau soalnya itu tandanya itu kurang dari? Berarti sampai sini ini kurang dari ya. Kalau kurang dari, maka nanti yang dipilih adalah daerah yang negatif. Jadi misalkan ini hasilnya ini. Nah, ini X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Ini kurang dari sama dengan 0, maka nanti karena ini kurang dari, maka daerahnya yang dipilih adalah yang ini. Nah, yang daerah negatif, yaitu yang berada di antara negatif 1 sampai 4. Maka nanti himpunan penyelesaiannya, nah ini ya, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X-nya itu lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini. Jadi kalau misalkan soalnya diubah gitu ya, ini tandanya lebih dari atau sama dengan diganti menjadi kurang dari atau sama dengan. Prosesnya sama, bedanya nanti di sini di tandanya. Nah, nanti sama juga pembuat 0 terus garis bilangan, tapi yang merupakan daerah penyelesaian nanti daerah yang negatif, yaitu antara negatif 1 sampai 4. Kita tulis nanti himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan X di mana X-nya lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 4. Oke, itu terima kasih sudah belajar bersama Mas Agus Netmed. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan bisa tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.